Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan alat tulis, buku, dan alat tulis lainnya untuk mencatat materi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, nah untuk hari ini kita sudah mulai masuk pada bab 3 mengenai relasi dan fungsi dalam memahami relasi. Tujuannya untuk materi hari ini, Ibu harapkan kalian itu bisa nantinya untuk mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan juga fungsi dengan menggunakan berbagai presentasi, baik itu seperti menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan juga persamaan. Kemudian yang terakhir, kalian itu harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, Ibu harapkan seperti itu ya. 2 kompetensi itu kalian harus bisa memegangnya. Untuk pembelajaran kali ini, kita langsung saja. Materi hari ini kita sudah mulai memasuki di bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum memasuki keseluruhan materi, hari ini Ibu akan membahas mengenai relasinya terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui apa itu relasi. Relasi adalah merupakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya, dalam relasi ada yang namanya himpunan A dan himpunan B. Ini dikatakan relasi, contohnya ya, ini adalah contoh. Kenapa ini dikatakan relasi? Karena setiap himpunan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini memiliki pasangannya masing-masing. 1 pasangannya adalah A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan D. Nah, dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dapat dikatakan memiliki relasi apabila kedua himpunan A dan B ini memiliki hubungan atau pasangan. Nah, ini baru bisa dikatakan dengan relasi, seperti itu. Ada beberapa cara dalam menentukan relasi. Yang pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya diagram panah. Kemudian yang kedua bisa menggunakan diagram kartesius. Nah, pada pertemuan yang lalu, di bab 2, kita sudah membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu cara pengerjaan jika kalian menggunakan diagram kartesius. Kemudian yang ketiga, ini bisa kalian menentukan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi nanti kalian bisa mengurutkan sendiri bentuk dari relasi tersebut. Nah, ini ada contoh, coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu bentuk dari relasi dengan menggunakan bagan silsilah keluarga. Ada Bapak Madhuri dan Marhawi. Mereka ini adalah suami istri yang kemudian memiliki anak, ada 4 anak. Yang pertama, anak pertamanya ini namanya Sulastri, menikah dengan Adim. Kemudian anak kedua namanya Idris, menikah dengan Mai. Yang ketiga, anaknya ini bernama Halim, kemudian memiliki istri namanya Ririn. Dan yang terakhir, anak keempat bernama Tohir, menikah dengan Fatimah. Dari tiap-tiap anak dari Bapak Madhuri dan Marhawi ini, mereka masing-masing memiliki anak. Yang pertama, anaknya namanya adalah Wafi. Kemudian anak yang kedua, ada Faisal, Alu, dan Rizky. Kemudian untuk yang ketiga, anaknya bernama Alvin dan Najwa. Dan yang terakhir, anaknya bernama Suci. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa tanda panah ini menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Madhuri ini adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Ini bisa dikatakan sebagai anggota himpunan A. Jadi anak-anak Pak Madhuri dan Ibu Marhawi ini dimasukkan ke dalam himpunan A. Dan himpunan B-nya berarti adalah cucunya. Cucunya terdiri dari Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alfi, Najwa, dan Suci. Nah, ini himpunan A dan himpunan B-nya sudah ada ya, yaitu anak Bapak Madhuri dan cucunya. Kalau kita berikan contoh penggunaannya atau menentukan relasinya menggunakan dengan diagram panah, kita
tulis di board. Oke, ini adalah contoh lain dari beberapa contoh relasi. Tadi Ibu sudah jelaskan, sudah bacakan bahwa himpunan A dan himpunan B ini merupakan anggota keluarga dari Bapak Madhuri dan Marhawi. Kalian lihat di anggota himpunan A ini ada nama-nama dari anaknya Bapak Madhuri dan Marhawi. Kemudian di himpunan B ini merupakan cucu dari Bapak Madhuri dan Marhawi. Sekarang kita akan membuat relasinya menggunakan diagram panah. Ibu Sulastri ini memiliki anak dari pernikahannya dengan Bapak Adim bernama Wafi. Berarti kita bentuk diagramnya seperti ini. Kemudian untuk Bapak Idris ini memiliki anak bernama Faisal, kemudian Alu, dan juga Rizky. Nah, seperti ini. Untuk Bapak Halim, dia memiliki 2 anak, Alvin dan Najwa. Yang terakhir Bapak Thohir ini memiliki 1 anak, Suci. Jadi, ini dikatakan relasi karena himpunan A dan himpunan B ini memiliki pasangan yang dihubungkan dengan istilah keluarga atau ibu dari atau orang tua dari. Nah, jadi Sulastri ini adalah orang tua dari Wafi, kemudian Idris orang tua dari Faisal, Alu, dan Rizky, kemudian Halim adalah orang tua dari Alvin dan Najwa. Ini Najwa ya. Najwa. Dan berikutnya, jadi ini adalah bentuk relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, sekarang kita berlatih di soal yang lain biar kalian lebih paham. Kalian bisa lihat di tabel 3.2, ini merupakan data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8. Nama-nama siswanya ini terdiri dari Abdul, ada Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Untuk pelajaran yang disukai, Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi IPA, IPS, dan kesenian, Chandra olahraga dan keterampilan, Dini kesenian bahasa Inggris. Untuk Elok, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari tabel ini kita akan bentuk macam-macam relasi, mulai dari diagram panah, kemudian menggunakan diagram kartesius, dan juga menggunakan cara yang ketiga. Oke, langsung saja kita akan membuat pengerjaan yang pertama atau cara yang pertama menggunakan diagram panah. Kita akan tuliskan, tadi datanya sudah ada, data siswanya terdiri dari Abdul, disingkat aja ya. Nah, jadi seperti ini kalau kita gambarkan menggunakan diagram panah, himpunan A dan himpunan B. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ini adalah data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8A. Untuk himpunan A terdiri dari nama-nama siswa, dan himpunan B terdiri dari mata pelajaran. Untuk untuk pelajaran yang disukai dari tiap-tiap siswa itu merupakan relasi yang menghubungkannya. Jadi kata pelajaran yang disukai ini adalah relasi yang menghubungkannya, Jadi sekarang kita akan membuat panahnya, bahwa Abdul ini memiliki atau menyukai pelajaran yang disukainya adalah, tadi kita lihat di buku matematika dan IPA. Berikutnya untuk Budi ini menyukai 3 mata pelajaran. Ada IPA, IPS, dan juga kesenian. Berikutnya, Chandra ini menyukai olahraga dan juga keterampilan. Dini menyukai kesenian, kemudian juga bahasa Inggris. Untuk Elok dia menyukai matematika
kemudian IPA, dan keterampilan. Nah, ini bisa digambarkan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menghubungkannya adalah pelajaran yang disukai. Memang ini sedikit ribet karena jika banyak seperti ini, maka diagram panahnya pun akan banyak dan seperti ini. Tapi pada dasarnya, cara menghubungkan atau cara mengerjakan menggunakan diagram panah itu, kita harus bisa mencocokkan atau memberikan pasangan dari tiap-tiap himpunan, maupun itu himpunan A ataupun B, sesuai dengan apa yang ada pada soal tentunya. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk cara pertama tadi sudah menggunakan diagram panah. Nah, sekarang cara yang kedua menggunakan diagram kartesius. Jadi untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah menggunakan diagram ini. Dilihat dari anggota-anggota himpunannya. A berada pada sumbu mendatar dan anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Jadi setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik notkah nantinya. Kalian perhatikan pada diagram kartesius ini, untuk himpunan B ini berada pada sumbu B tegak, sedangkan untuk himpunan A berada pada sumbu A mendatar. Cara pengerjaannya sebetulnya kurang lebih sama, cuman ini bedanya ada pada perbedaan diagramnya. Untuk diagram kartesius ini, sekarang kita lihat pada nama Abdul, dia menyukai atau pelajaran yang disukainya adalah IPA dan matematika. Berikutnya Budi ini, pelajaran yang disukainya adalah IPA, IPS, dan juga kesenian. Untuk Chandra menyukai mata pelajaran olahraga. Berarti kita lihat pada garis di sini, berarti titik notkahnya ada pada di sini ya. Nah, seperti itu. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Kemudian Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Berarti kita lihat notkahnya untuk Dini ada pada garis ini, kesenian dan juga bahasa Inggris. Berikutnya untuk Elok, terakhir Elok menyukai atau pelajaran yang disukainya adalah matematika. Kemudian IPA dan juga keterampilan. Nah, kira-kira seperti ini cara pengerjaan dari diagram kartesius untuk mencari relasinya. Ini merupakan cara terakhir dari pengerjaan menentukan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi, cara pengerjaannya nanti kalian dapat tuliskan himpunan-himpunan yang memang sudah berurutan dari himpunan A dan himpunan B. Seperti ini, kalian awali dengan kurung kurawal dan tiap-tiap himpunan ini dipasangkan dengan himpunan B. Tadi kan Abdul itu menyukai pelajarannya matematika dan IPA. Berarti kalian tulis Abdul, ini adalah himpunan A termasuknya, yang matematika ini adalah himpunan B-nya. Jadi sudah dipasangkan. Cara pengerjaan dari himpunan pasangan berurutan seperti ini. Kalau kalian lihat di video ini pasti agak pusing kalian melihatnya. Kalau pengen lebih jelas lagi, kalian bisa lihat di buku. Di buku lebih jelas tulisannya. Namun secara gambaran, kira-kira seperti ini cara pengerjaannya. Ibu harapkan kalian bisa paham dan mengerti cara pengerjaan dari tiap-tiap relasi. Tadi mulai dari menggunakan diagram panah, kemudian cara yang digunakan dengan diagram kartesius, dan yang terakhir menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kalian tinggal pilih saja mana yang lebih gampang dan mana yang lebih kalian sukai cara pengerjaan dari relasi tersebut, seperti itu.